Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up. Era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tentu akan berakhir. Namun, ada satu pemain muda yang nampaknya akan menggantikan posisi mereka. Erling Braut Haaland. Bahkan, Haaland sebagai bomber berbahaya, sudah nampak sejak ia masih berusia 18 tahun. Dan membuat momen gila di Piala Dunia Under-20 dengan mencetak 9 gol saat melawan Honduras. Haaland tercatat telah mencetak 68 gol dalam 67 pertandingan. Untuk Borussia Dortmund, sejak bergabung dari Red Bull Salzburg. Dan mari kita simak fakta menarik tentang striker yang sekarang paling banyak diperbincangkan. Ayahnya adalah pemain bola profesional. Pemain yang dijuluki Tembencal karena posturnya yang besar ini adalah anak ketiga dari Alvin Haaland. Saat Haaland lahir di Leeds pada tanggal 21 Juli tahun 2000, Alfie, ayahnya masih bermain untuk Leeds United. Lahir di Inggris, membuatnya juga dapat bermain untuk timnas Inggris, namun seperti ayahnya ia memilih membela timnas Norwegia. Ayah Haaland juga pernah bermain untuk Nottingham Forest dan Manchester City, namun saat berusia 31 tahun karir sang ayah harus berakhir karena kakinya patah, akibat balas dendam brutal yang dilakukan pemain legendaris, Roy Keane padanya. Roy Keane on Haaland. Keane from the field of play. It's a red card issued by David Ellery. Haaland sekeluarga pun pindah dari Leeds dan menetap di Bray, Norwegia. Sempat bermasalah dengan ukuran tubuhnya yang kecil dan terlalu kurus. Pada masa remajanya, Haaland memiliki masalah dengan ukuran dan tinggi tubuh. Ketika rekan satu timnya semakin tinggi dan besar, ia tetap kurus dan pendek. Molde kemudian membantu mengatasi masalah pertumbuhannya, dan pada masa-masa penyembuhan itu, performanya sedikit menurun. Seorang koki perempuan Norwegia, diminta langsung oleh Gunnar Southgate, yang pada saat itu menjadi pelatih Molde, untuk mengatasi pertumbuhannya dan mengatur nutrisi bagi Haaland. Setelah 2 tahun di Molde, Erling tumbuh pesat, bahkan melebihi ukuran wajar. Selama masa pengobatan itu pula, Haaland banyak belajar terkait teknik dan strategi. Ia tak hanya tumbuh menjadi besar, kuat dan cepat, tetapi juga dengan inteligensi. Ia membuka musim keduanya di Molde, dengan 4 gol hanya dalam 21 menit pertandingan. Gunnar Southgate banyak berpengaruh di awal karirnya. Saya kira Erling ingat, ketika kami duduk di Lutines, sehari sebelum pertandingan melawan Brent, saya merasa, itu adalah hari yang penting bagi Molde, dia dan hubungan kami, kata Southgate. Dia mengalami periode yang sangat buruk sebelumnya, dia sendiri mungkin ingat, sungguh menyenangkan mengikuti perkembangannya. Dia memiliki karir yang sangat panjang, yang akan melebihi sebagian besar dari apa yang dialami pemain sepak bola Norwegia, tutur Southgate dalam sebuah wawancara. Haaland juga sempat mengungkapkan peran Ula dalam karirnya. Ia mengatakan bahwa mantan pelatihnya di Molde itulah yang membantunya di saat sulit ketika mengalami kesulitan mencetak gol. Haaland menuturkan bahwa Southgate akhirnya memberikan sesi latihan khusus kepadanya. Dalam sesi itu, mantan pemain Manchester United itu mengajarinya sejumlah trik untuk menyelesaikan peluang dengan sempurna. Saya ingat, ketika Southgate memberikan beberapa tips untuk saya, ketika saya berada di depan gawang lawan, saya selalu mengingatnya sampai saat ini. Karena hal tersebut, benar-benar membuat proses mencetak gol menjadi lebih mudah. Trik pertama adalah soal sentuhan, saya tak perlu menggunakan sekuat tenaga untuk mencetak gol.
Saya sebenarnya berpikiran untuk melakukan itu, dan itu adalah hal baru yang diajarkan kepada saya, ujar Haaland pada Express pada April 2020. Southgate juga mengajarkannya tentang ketenangan dan kesabaran. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. Selebrasi ala meditasinya, pernah dijadikan bahan ejekan oleh PSG. Pada tanggal 12 Maret 2020, saat PSG berhasil mendepak Borussia Dortmund dan lolos ke perempat final Liga Champions. Aksi Neymar dan kawan-kawan menjadi sorotan yang sempat viral. Setelah mencetak gol, Neymar melakukan selebrasi dengan meniru gaya selebrasi meditasi ala Haaland. Tak lama, ia juga membuat postingan di Instagram dengan caption bertuliskan, "Paris is our city not yours." Mbappe dan skuad PSG lainnya bahkan masih melakukan mimik selebrasi ala Haaland itu di ruang ganti, hanya Cavani yang tak mau ikut dalam perayaan itu. Para pemain PSG melakukan aksi tersebut ditengarai karena kesal, dengan ulah Haaland, karena menulis di Snapchat pribadinya. "Paris adalah kota saya, sayangnya postingan itu berasal dari fake account, Haaland tak memiliki akun Snapchat." Tak lama kemudian, Ander Herrera mengatakan lagi, bahwa alasan kuat skuad PSG menirukan Haaland, karena postingan Dortmund yang berisi caption kurang mengenakan untuk PSG. Memegang rekor stun long jump tertinggi di dunia di usia 5 tahun. Saat Haaland masih kecil, ayahnya Alfie biasa menguji Haaland dengan mengajaknya bermain berbagai olahraga termasuk ski lintas alam, bola tangan, dan atletik. Di bidang atletik ia mencetak rekor dunia lompat jauh untuk anak berusia 5 tahun, pada 22 Januari 2006. Dalam sebuah wawancara, dengan surat kabar terbesar di Norwegia, ayahnya berkata, itu terjadi sebelum dia mulai bermain sepak bola. Kami biasa membawanya ke atletik, agar dia bisa menguji dirinya sendiri. Erling bermain bola tangan, atletik dan di lintas alam hingga dia berusia 14 tahun. Menir bola tangan Swedia bahkan ingin agar Haaland bermain bola tangan, kata ayahnya. Mengidolakan Zlatan Ibrahimovic dan Michu. Dalam sebuah wawancara, Erling Haaland menyatakan, sangat mengidolakan pesepak bola veteran asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Keduanya memang memiliki banyak kesamaan cara bermain, banyak pesepak bola yang saya jadikan contoh, tetapi Zlatan adalah yang terbesar. Perjalanan karirnya, dan cara dia bermain sangat baik. Dia juga seorang yang berasal dari Skandinavia, jadi harus ada seseorang yang menjadi penerusnya. Kita dapat belajar banyak hal dari seorang Zlatan, terutama dari segi mental. Dia telah menunjukkan bahwa di setiap klub, ia adalah yang terbaik, dia benar-benar membuat saya terkesan. Seperti itulah tujuan saya. Dan Haaland, sejak remaja menyukai Michu, pada saat Norwegia memukul Irlandia Utara dengan skor 5-1, yang dimainkan di Windsor Park. Haaland sempat menirukan selebrasi idolanya, One Season Wonder Liga Premier, Michu. Tak banyak yang menduga, dia adalah penggemar berat mantan striker Swansea City itu. Di tahun-tahun perkembangannya sebagai seorang pesepak bola profesional, Haaland tumbuh pada saat Michu berada dalam penampilan terbaiknya. Berbagai postingan Instagram Haaland menunjukkan bahwa dia mengidolakannya. Michu juga pernah berkomentar tentang kekaguman Haaland padanya. Ini suatu kehormatan, saya pikir, dia akan menjadi pemain kelas dunia, dia pemain yang jauh lebih baik daripada aku. Michu juga mengungkapkan bahwa mereka sering komunikasi lewat sosial media. Selain itu, dia juga mengikuti gaya hidup sehat ala Cristiano Ronaldo. Erling sekarang mencoba melakukan hal yang sama, karena Ronaldo berusia 35, dan masih di puncak permainan, kata ayah Haaland kepada ESPN.
Lagu favoritnya adalah lagu resmi Liga Champions. Mendengarkan lagu itu di stadion, sangat luar biasa. Mantan rekan Haaland di RB Salzburg, Maximilian Wafer, juga mengaku kecintaan terhadap lagu itu sangat luar biasa. Menurutnya, Haaland kedapatan mendengarkan lagu itu di dalam mobilnya, satu malam sebelum dia mencetak hat-trick ke gawang geng di Liga Champions. Kapten kami berjalan dengan anak perempuannya, ketika sebuah mobil berhenti di samping mereka, si pengemudi menurunkan jendelanya dan ternyata itu Erling Haaland, dia sedang mendengarkan lagu Champion. Markovic, mantan teman sekamarnya, mengatakan, setiap kali kami berada di tim nasional, saya terbangun dengan lagu itu. Di awal-awal, mendengarkannya berulang-ulang tentu membuat stres, tapi akhirnya, aku terbiasa. Sedikit berbicara dan banyak bekerja. Haaland bukanlah tipe yang banyak berbicara, saat diwawancara jawabannya seringkali membuat wartawan canggung. Namun, bagi mereka yang mengenalnya lebih dekat, Haaland adalah pribadi ramah dan enak diajak bicara. Ketika seorang wartawan bertanya kepadanya, apakah dia menirukan cara makan Ronaldo, karena memakan makanan berbasis ikan. Dia menjawab, ya, saya makan, sarapan, makan siang, dan makan malam. Jana, seorang komentator ISM, yang telah mengenal Haaland sejak kecil, menggambarkan Haaland sebagai pria nakal. Karena dia suka mencari kesalahan saat diwawancara para jurnalis, Haaland mengatakan, tanggapannya tergantung pada apa yang dia pikirkan tentang pertanyaan. Jika Anda bertanya kepada saya seperti apa cuacanya, saya menjawab bagus, sesederhana itu. Pelatih masa kecilnya menjelaskan, bahwa sikap Haaland itu, karena latar belakang budaya, di Brynley, Norwegia. Kami tidak banyak bicara, etikanya adalah bekerja keras, lebih penting apa yang Anda lakukan, daripada apa yang Anda katakan. Dan yang terakhir memiliki kebiasaan unik Haaland ini, dia lakukan untuk menjaga kebugaran dan fokusnya. Mulai dari mengenakan kacamata khusus saat tidur, mematikan wifi, tidur 9 jam sehari, dan berendam di air es. Menurutnya, kebiasaan tersebut merupakan hal kecil yang membuatnya lebih baik di tiap harinya, terutama dalam soal performa. Saya sering mandi menggunakan es, saya melihat ini menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja saya beberapa persen. Saya juga mengenakan kacamata khusus di malam hari, hal ini membantu saya tidur lebih nyenyak, dan lebih baik. Bagi saya, ini hal-hal detail, yang kecil presentasinya, tapi bisa membuat kita menjadi lebih baik setiap harinya. Selain itu, Haaland dibantu pelatih kebugaran asal Lebanon, serta ayahnya, Alfie, untuk terus meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, tiap orang memiliki caranya sendiri untuk terus berkembang. Haaland melakukan kebiasaan tersebut untuk mempersiapkan diri di setiap pertandingan. Saya berlatih dengan pelatih kebugaran asal Lebanon, itu sangat membantu tubuh saya. Ayah saya adalah pesepak bola profesional, dia mengajari saya banyak hal. Saya memiliki orang-orang terbaik di sekitar saya senang dan bersyukur untuk itu, tambahnya. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and Haaland, ternyata juga seorang penggemar musik rap. Saat usianya masih 16 tahun, Haaland yang disebut sudah membentuk grup musik yaitu Flow Kings. Dan telah memiliki lagu sendiri, bahkan Flow King kini sudah mencuri perhatian, karena sudah ditonton jutaan pemirsa. Saat melakukan sesi wawancara dengan UEFA, nama Flow King disinggung. Haaland pun mengatakan, bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan kembali berkarier bersama grup musik yang dibuatnya. Haaland juga pernah mengatakan, jika pensiun, ia akan menjadi rapper, atau petani. Manchester City telah mengonfirmasi, Haaland akan bergabung dengan mereka di bursa transfer musim panas 2022.
Striker subur asal Norwegia itu, menjadi aset panas yang menarik minat banyak klub top Eropa. Sejak mengorbit di kancah Liga Champions bersama RB Salzburg pada 2019, dan memutuskan untuk bergabung ke Borussia Dortmund setahun setelahnya. Kesuburannya dalam mencetak gol tentu sangat diinginkan oleh pelatih manapun. Setelah menghabiskan 2 musim di Signal Iduna Park, Haaland akan melanjutkan karirnya di Liga Inggris, liga tercepat, terpanas, dan yang paling keras di dunia saat ini. Meski mendapat kontrak selama 5 tahun, tetapi Haaland memutuskan hengkang. Setelah 1 musim berseragam Salzburg, dengan catatan luar biasanya, tak ayal jika Haaland diinginkan banyak klub top Eropa. Debutnya bersama Dortmund terbilang fenomenal, pada musim pertamanya dia bahkan mampu mencetak 41 gol dan 12 assist dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim 2020-2021 Haaland menjadi top skor Liga Champions dengan torehan 10 gol. Haaland tentu menjadi predator menakutkan bagi lawan manapun. Meski bertubuh besar dan tinggi yang mencapai 194 cm, serta berat 90 kg ternyata Haaland mampu bergerak sangat cepat. Itu sangat berbahaya. Dengan kekuatan fisiknya yang kokoh. Kini, Haaland telah resmi diumumkan akan hengkang ke raksasa Liga Inggris, Manchester City. Dia akan bergabung pada musim panas dengan biaya 51 juta pound euro, tetapi menurut data Transfermarkt, total pengeluaran City diperkirakan mencapai 75 juta pound euro. Sebuah diskon besar bagi City, mengingat nilai pasar Haaland mencapai 150 juta pound euro. Harga tersebut dipengaruhi oleh super agen Mino Raiola yang merupakan agen Haaland saat ini. Raiola ingin kliennya tersebut bisa pindah ke salah satu super klub Eropa semudah mungkin, tanpa hambatan biaya transfer besar, yang kadang tidak masuk akal di era sepak bola modern. Erling Haaland dikabarkan akan mendapat gaji 400.000 pound euro per pekan, atau sekitar 6,1 miliar rupiah per minggu. Gaji tersebut sama dengan gaji Kevin De Bruyne yang merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Etihad Stadium. Kini di tangan Guardiola, ada sesosok finisher yang paling mematikan di sepak bola dan Haaland seharusnya bisa menambah dimensi serangan Manchester City. Haaland makin gacor di Manchester City. Erling Haaland kembali merepotkan petugas statistik, karena lagi-lagi harus mengedit jumlah gol sang pemain. Sebab, 2 dari 5 gol ke gawang Copenhagen di Liga Champions kemarin berasal dari pemain Norwegia tersebut. Sebelum itu, Haaland juga berhasil mencetak hat-trick, kala melawan rival sekota, Manchester United, akhir pekan lalu. 3 gol Haaland ke gawang Thea, membuatnya menjadi pencetak 3 hat-trick tercepat dalam sejarah Premier League. Pria asal Norwegia itu, hanya membutuhkan 8 pertandingan untuk memecahkan rekor sebelumnya, yang masih dipegang Michael Owen dengan 48 laga. Haaland tak perlu waktu lama untuk mencetak gol, debut bersama The Citizen di matchday pertama kontra West Ham saja ia sudah mencetak 2 gol sekaligus. Praktis, sejak hari itu, performanya tak pernah menurun sedikit pun. Tak bisa dipungkiri, semakin kesini performa Haaland kian tak terbendung. Di Premier League saja, ia telah mencetak 14 gol hanya dari 8 pertandingan. Pep Guardiola sudah memberikan pujian, yang dirasa terlalu berlebihan kepada Haaland. Ia mengatakan, bahwa Haaland merupakan striker yang luar biasa. Bahkan, menyebut Haaland sebagai pemain yang sempurna. Ya, seperti itulah Erling Haaland, mesin gol yang tak banyak bicara, tentu akan terus menarik, melihat sepak terjangnya, di musim-musim ke depan.
to fade away.